Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Mika kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Mika ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha rumah sakit. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari jasa kesehatannya. Dan untuk Mika ini sementara memiliki 25 rumah sakit. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Mika. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Gria Insani sebesar 61,86%, masyarakat sebesar 38,1%, dan sisanya treasury sebesar 0,04%. Dan kita bisa lihat dari 2014 sampai 2020 untuk dari segi pendapatannya konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 6,3%. Terus dari segi net profitnya juga cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikan 2019-2020 sebesar 15,3%. Jadi di masa COVID ya mereka mendapatkan keuntungan juga ya teman-teman dari segi bisnis dari Mika ini. Terus untuk dari segi asetnya konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 14,3%. Terus dari segi hutangnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 9,2%. Terus dari segi modalnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 15,1%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2020 sebesar 24,76%. Dan kalau kita lihat secara histori pun untuk NPM-nya dari Mika ini selalu di atas 20%. Terus dari segi EPS-nya di 59 dan membuat pernya menjadi 44,71. Jadi ini mengalami penurunan karena kenaikan EPS, tetapi dari segi harga mengalami penurunan sedikit. Terus dari segi book value-nya di 390 dan membuat PBV-nya menjadi 6,79 kali. Jadi untuk PBV-nya sudah di atas 1 ya teman-teman, dan secara histori pun memang rata-rata dari PBV-nya paling rendah pun di 5,16 kali. Jadi untuk PBV dari Mika ini udah sangat tinggi ya teman-teman. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,15 kali, dan ini juga sangat bagus, yang dimana secara histori pun untuk DER-nya tidak pernah mencapai 0,3 ya teman-teman. Jadi semua masih di bawah 0,3. Terus untuk dari ROE-nya di 15,18%, dan kalau kita lihat secara histori untuk rata-ratanya memang sudah di atas 10% dari segi ROE-nya. Terus dari segi ROA-nya di 13,15%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 2650, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsiknya sekitar 2200. Jadi masih memiliki margin of safety minus 17%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa. Produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan, dan mungkin lebih ya teman-teman, yang dimana ini bergerak di bidang rumah sakit. Jadi selama kita hidup ya kita pasti membutuhkan namanya rumah sakit. Dan ini mungkin industri yang nggak akan mati selama manusia masih ada. Terus untuk GCG saya berikan oke karena memiliki pemilikan saham mayoritas. Yang kedua, tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor, untuk sektor ini sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan satu sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan no karena sudah over value atau negatif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Mika ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Mika ini? Tidak ya teman-teman, walaupun secara fundamentalnya sangat bagus, secara kinerja keuangan juga sangat bagus, tetapi secara valuasi sudah over value. Dan saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Reken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah.
Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.